Halo Property People, selamat berjumpa di Trending on Property edisi perdana. Trending on Property adalah suatu rangkaian informasi seputar properti, baik dari dalam maupun luar negeri yang sedang tren, unik, dan menarik. Pada episode ini, kami akan menampilkan 10 fakta unik Menara Saidah. Buat kamu yang sering melewati jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pasti familiar sama gedung yang satu ini. Gedung ini berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar. Menara Saidah sempat viral karena cerita horor yang terjadi. Kebetulan, gedung perkantoran ini memang sempat kosong cukup lama karena nggak ada yang nyewa. Bahkan, ada kabar kalau Menara Saidah ini miring karena kesalahan konstruksi. Trending on Property akan memaparkan sejumlah fakta unik tentang Menara Saidah. Mari kita simak. Fakta pertama. Awalnya bernama Gedung Grasindo. Awalnya, bangunan perkantoran ini bernama Grasindo yang dibangun selama 3 tahun sejak 1995 sampai 1998 oleh perusahaan kontraktor Hutama Karya. Sejumlah laman berita melansir bahwa pembangunan ini menelan biaya sampai 50 miliar rupiah. Kedua, berdesain Romawi. Bangunan pencakar langit ini berdesain klasik Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar di depannya. Selain itu, ada sejumlah patung bergaya Romawi di depan dan juga di dalam bangunan tersebut. Lantai gedung ini merupakan marmer yang langsung diimpor dari Italia, sekaligus menunjukkan kemegahan gedung. Fakta ketiga. Pemilik awal adalah Mustika Ratu. Semula, kepemilikan gedung bertingkat ini atas nama Mustika Ratu yang merupakan perusahaan kosmetika. Pada 1995, gedung ini dilelang dan kepemilikan pun berpindah ke keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Lalu, gedung ini berubah nama menjadi Menara Saidah hingga sekarang. Selain itu, jumlah lantainya pun bertambah dari awalnya 15 menjadi 28 lantai. Fakta keempat, dikelola keluarga suami Inneke Koesherawati. Putra kelima Saidah yaitu Fajri Setiawan mengelola gedung ini dan kemudian beralih ke saudaranya Fahmi Darmawansyah yang juga seorang pengusaha muda. Fahmi adalah suami dari Inneke Koesherawati, seorang aktris dan model era 90-an. Saat ini, Fahmi berada di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat karena terjerat kasus korupsi. Fakta kelima, kosong sejak 2009. Setelah berganti kepemilikan, sejumlah perusahaan dan lembaga menjadi penyewa Menara Saidah. Menara Saidah pernah diisi oleh 34 tenan. Namun, sejak 2009, gedung ini kosong. Lantaran tidak dikelola dengan baik, penyewa memilih pergi. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa Menara Saidah kosong. Yang keenam, Menara Saidah miring. Sudah cukup lama Menara Saidah diklaim miring, tapi kontraktor Hutama Karya membantahnya pada 2013. Melansir pernyataan Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto pada 2019, beliau membantah kalau Menara Saidah miring dan bilang kalau struktur bangunan masih dalam kondisi bagus. Fakta ketujuh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Menara Saidah dikelola. Pak Heru juga bilang kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat meminta gedung ini dirawat dan difungsikan. Beliau bilang mungkin ada masalah internal di keluarga pemilik yang bikin gedung ini nggak dikelola lagi. Kondisi gedung ini memang memprihatinkan dan terbengkalai karena nggak dirawat. Pemilik harus mengurus sertifikat layak fungsi. Fakta ke-8. Proyek LRT Jabodebek ambles di depan Menara Saidah. Pada Oktober 2017, ada bagian proyek LRT Jabodebek yang ambles persis di depan Menara Saidah, tetapi gedung ini dinyatakan aman. Melansir pernyataan Corporate Secretary PT Adikarya, longsor cuma terjadi pada dinding penahan tanah di depan pagar gedung yang masuk ke area pekerjaan proyek LRT. Dia memastikan insiden ini nggak berdampak kepada bangunan gedung dan juga lalu lintas di sekitarnya. Fakta ke-9, Pemprov DKI sempat ingin ambil alih Menara Saidah. Pada 2016, Pemprov DKI Jakarta sempat berencana untuk mengambil alih pemanfaatannya. Warga sekitar yang mengetahui rencana tersebut berharap agar gedung ini direnovasi ulang. Mereka berharap kalau gedung kembali beroperasi, maka ada dampak positif kepada warga dibandingkan dibiarkan kosong. Tapi,
Sayangnya renovasi terhenti setelah hanya berjalan selama 2 bulan saja. Fakta ke-10, cerita horor di Menara Saidah. Kisah lain soal gedung ini adalah cerita horor setelah netizen membicarakannya via media sosial. Sederetan kisah mistis pernah terjadi di Menara Saidah. Ya, bisa dikatakan hal ini menjadi urban legend. Oke, property people, itu dia tadi 10 fakta unik Menara Saidah. Kamu juga bisa menyimak versi artikelnya di sini. Terima kasih udah nonton episode ini. Kalau ada masukan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Buat urusan hunian, mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. See you and goodbye.